Pernahkah kamu bertanya, mengapa Jombang dikenal sebagai kota santri, namun di saat yang sama menyimpan kisah-kisah mistis yang jarang dibicarakan? Di balik ramainya kehidupan modern, ada sejarah sunyi tentang hutan angker, pertapaan leluhur, dan pertemuan dua kekuatan besar yang pernah menguasai tanah ini. Nama Jombang bukan sekadar sebutan wilayah, melainkan simbol keseimbangan antara cahaya dan gelap, iman dan nafsu. Kisah ini hampir terlupakan, namun jejaknya masih terasa hingga kini. Inilah asal-usul Jombang yang jarang diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kisah Nusantara, ruang di mana sejarah, legenda, dan cerita mistis dari berbagai penjuru Indonesia kami hidupkan kembali melalui rangkaian narasi yang mendalam. Sebelum kita menyelami kisah asal-usul Jombang, kami mengajak kalian untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, menyukai video ini, serta membagikannya kepada teman dan keluarga. Dukungan kalian sangat berarti agar kisah warisan Nusantara terus lestari. Jauh sebelum nama Jombang dikenal, wilayah ini hanyalah hamparan tanah sunyi yang diselimuti hutan lebat dan rawa-rawa luas. Pepohonan tinggi menjulang, akar-akar besar merambat di tanah lembab, dan kabut tipis kerap turun menjelang senja. Pada masa itu, manusia hidup berdampingan dengan alam, namun juga menyadari bahwa tempat ini bukanlah tanah biasa. Ada kekuatan yang tak terlihat, seolah menjaga sekaligus menguji siapapun yang berani menetap. Masyarakat kuno meyakini bahwa wilayah ini berada di persimpangan dua kekuatan besar. Di satu sisi, ada energi terang yang melambangkan ketenangan, kesucian, dan niat baik. Di sisi lain, terdapat kekuatan gelap yang mewakili ambisi, amarah, dan hawa nafsu manusia. Kedua kekuatan ini dipercaya saling beradu, namun juga menjaga keseimbangan alam. Karena itulah, wilayah ini sering dijadikan tempat pertapaan oleh orang-orang yang ingin mencari pencerahan, sekaligus oleh mereka yang tergoda kekuatan duniawi. Pada malam-malam tertentu, penduduk sekitar mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan. Ada yang mendengar langkah kaki tanpa wujud, bisikan lirih yang tak jelas asalnya, hingga cahaya redup yang muncul lalu menghilang di balik pepohonan. Kejadian-kejadian ini membuat wilayah tersebut disegani, bahkan dihindari oleh sebagian orang. Tidak sedikit yang percaya bahwa tanah ini hanya akan menerima mereka yang datang dengan niat bersih. Namun justru karena aura inilah, wilayah Jombang menjadi magnet bagi para pengelana spiritual. Mereka percaya bahwa tempat dengan energi kuat mampu membuka tabir batin manusia. Dalam kesunyian hutan dan keheningan malam, banyak yang melakukan tapa berata, berusaha menundukkan ego dan menemukan jati diri. Ada yang berhasil memperoleh ketenangan batin, namun ada pula yang pulang dengan cerita kelam tentang kegelisahan dan ketakutan yang menghantui. Dari sinilah, perlahan terbentuk keyakinan bahwa tanah ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan ruang ujian. Siapapun yang hidup di sini harus mampu menjaga keseimbangan antara niat dan perbuatan. Kesalahan kecil dipercaya bisa berujung petaka, sementara ketulusan akan membawa keberkahan. Kepercayaan ini diwariskan turun-temurun, menjadi fondasi cara pandang masyarakat terhadap alam dan kehidupan. Tanah yang kelak bernama Jombang pun mulai dikenal sebagai wilayah yang hidup. Tanah yang mendengar, merasakan, dan bereaksi terhadap perilaku manusia. Inilah awal dari perjalanan panjang sebuah daerah yang kelak tumbuh menjadi pusat spiritual dan peradaban, bermula dari hutan sunyi di persimpangan dua kekuatan besar. Seiring bertambahnya manusia yang menetap, wilayah ini perlahan membutuhkan sebuah penanda,
sebuah nama yang mampu mewakili karakter tanahnya. Nama bukan sekedar sebutan, melainkan doa dan cerminan dari perjalanan sebuah tempat. Dari sinilah muncul berbagai cerita tentang asal-usul nama Jombang yang hingga kini masih dipercaya dan diwariskan secara lisan oleh masyarakat setempat. Menurut kisah yang paling sering diceritakan, nama Jombang lahir dari pertemuan dua unsur yang bertolak belakang, ijo dan abang. Ijo melambangkan kesucian, ketenangan, ilmu agama, serta kehidupan spiritual. Warna ini identik dengan para pertapa, ulama, dan orang-orang yang mencari kedamaian batin. Sementara itu, abang melambangkan keberanian, emosi, ambisi dan nafsu duniawi, sisi manusia yang penuh gejolak dan keinginan. Dahulu, kedua unsur ini dipercaya hidup berdampingan di wilayah tersebut. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan kesederhanaan. Di sisi lain, terdapat mereka yang hidup dengan ambisi, kekuasaan, dan keinginan duniawi. Ketegangan antara dua cara hidup ini kerap menimbulkan konflik batin, namun justru membentuk keseimbangan yang unik. Lambat laun, penyebutan ijo dan abang melebur dalam percakapan sehari-hari masyarakat hingga terdengar sebagai satu kata, Jombang, sebuah nama yang mengandung makna mendalam bahwa kehidupan tidak pernah hitam atau putih sepenuhnya. Manusia selalu berada di antara dua jalan, dan kebijaksanaan terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan di antaranya. Sebagian sesepuh desa percaya nama ini bukan kebetulan. Jombang dianggap sebagai pengingat agar siapapun yang tinggal di tanah ini tidak larut dalam salah satu sisi saja. Terlalu condong pada ambisi akan menyesatkan, namun mengabaikan realitas dunia juga akan melemahkan. Nama Jombang menjadi simbol harmoni sekaligus peringatan yang halus namun tegas. Dari generasi ke generasi, makna nama ini terus diceritakan, membentuk karakter masyarakatnya. Tidak heran jika kelak Jombang dikenal sebagai wilayah yang religius namun tetap dinamis, spiritual namun membumi. Semua itu berakar dari satu nama yang lahir dari pertemuan dua warna, dua kekuatan, dan dua sisi kehidupan manusia. Perlahan namun pasti, angin perubahan mulai berembus ke tanah yang kelak bernama Jombang. Setelah lama dikenal sebagai wilayah dengan aura kuat dan penuh ujian batin, datanglah para pengelana ilmu, ulama dan tokoh agama yang membawa cahaya ajaran Islam. Mereka tidak datang dengan paksaan atau kekerasan, melainkan dengan keteladanan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Para ulama ini menyadari bahwa Jombang bukan tanah yang bisa disentuh sembarangan. Masyarakatnya telah memiliki kepercayaan kuat terhadap alam dan dunia gaib. Oleh karena itu, dakwah dilakukan secara halus, menyatu dengan tradisi lokal. Nilai-nilai lama tidak dihapus, melainkan diarahkan agar sejalan dengan ajaran ketauhidan. Dari sinilah Islam diterima bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pelengkap yang menenangkan. Pada masa itu, surau-surau kecil mulai berdiri. Di tempat-tempat sederhana inilah ajaran agama disampaikan tentang keseimbangan hidup, tentang mengendalikan hawa nafsu, dan tentang pentingnya niat yang lurus. Sedikit demi sedikit, kebiasaan masyarakat pun berubah. Ritual-ritual lama yang syarat ketakutan mulai digantikan dengan doa dan zikir yang menenangkan hati. Namun perubahan besar tidak datang tanpa tantangan. Masih ada kelompok yang mempertahankan cara hidup lama, bahkan menentang kehadiran para ulama. Benturan pemikiran pun tak terelakkan. Bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan batin dan keyakinan.
Dalam cerita rakyat, konflik ini digambarkan sebagai perlawanan antara cahaya dan gelap, antara ilmu dan kesombongan. Seiring waktu, kesabaran para ulama membuahkan hasil. Pesantren-pesantren mulai bermunculan, menjadi pusat ilmu dan pembentukan akhlak. Dari tempat-tempat inilah lahir generasi baru yang tidak hanya memahami agama, tetapi juga menghormati tradisi dan alam. Jombang pun perlahan dikenal sebagai wilayah yang religius, tenang, dan penuh keberkahan. Menariknya, meski nuansa mistis perlahan memudar, jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Para ulama justru mengajarkan cara menyikapinya dengan bijak, bukan ditakuti, bukan disembah, tetapi dipahami sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dengan cara ini, masyarakat Jombang belajar berdamai dengan masa lalunya. Perubahan ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Jombang. Dari tanah yang dikenal angker dan penuh ujian, Jombang bertransformasi menjadi pusat spiritual dan pendidikan. Julukan kota santri pun lahir bukan sekedar nama, melainkan cerminan perjalanan panjang sebuah masyarakat dalam menemukan jati dirinya. Babak ini menandai bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kesaktian atau kekuasaan, melainkan pada ilmu, akhlak, dan keteguhan hati. Jombang telah memilih jalannya, jalan yang menuntun dari kegelapan menuju cahaya. Meski zaman terus bergerak maju dan Jombang menjadi kota yang religius serta modern, bayang-bayang masa lalu tidak sepenuhnya lenyap. Di balik ramainya aktivitas masyarakat, tersimpan kisah-kisah misteri yang masih dipercaya dan diceritakan dari mulut ke mulut. Bagi warga setempat, cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan bagian dari identitas dan ingatan kolektif. Beberapa tempat di Jombang dikenal memiliki aura yang berbeda. Lokasi-lokasi yang dahulu merupakan hutan lebat, rawa sunyi, atau tempat pertapaan dipercaya masih menyimpan energi tertentu. Masyarakat meyakini bahwa tempat-tempat ini harus diperlakukan dengan penuh adab dan kehati-hatian. Tidak jarang, orang tua menasihati anak-anaknya agar menjaga ucapan dan perilaku ketika melintas di wilayah tertentu, terutama saat malam hari. Cerita tentang kejadian di luar nalar pun masih sering terdengar. Ada yang mengaku merasakan hawa dingin tiba-tiba, mendengar suara tanpa rupa, atau mengalami firasat aneh sebelum suatu peristiwa terjadi. Namun menariknya, kisah-kisah ini tidak selalu bernuansa menakutkan. Sebagian justru dianggap sebagai bentuk peringatan, seolah alam dan masa lalu masih menyapa manusia agar tetap menjaga keseimbangan dan kesopanan. Para sesepuh Jombang kerap menekankan bahwa misteri bukan untuk ditantang, melainkan dipahami. Mereka percaya bahwa kejadian-kejadian tersebut sering muncul ketika manusia mulai melupakan nilai-nilai luhur. Kesombongan, ketamakan, dan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Dalam pandangan ini, misteri bukanlah kutukan, melainkan cermin dari perilaku manusia sendiri. Seiring kuatnya pendidikan agama, cara masyarakat memaknai misteri pun berubah. Jika dahulu ketakutan menjadi reaksi utama, kini doa dan tawakal menjadi pegangan. Ajaran para ulama mengarahkan masyarakat untuk tidak terjebak dalam rasa takut berlebihan, namun tetap menghormati warisan leluhur. Dengan cara ini, kisah mistis tidak dihapus, tetapi ditempatkan secara bijak dalam bingkai keimanan. Menariknya, kisah-kisah misteri Jombang justru memperkuat karakter masyarakatnya. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang santun, rendah hati, dan penuh pertimbangan.
setiap langkah diingatkan bahwa manusia bukan penguasa mutlak, melainkan bagian kecil dari semesta yang luas. Hingga hari ini, misteri-misteri itu tetap hidup, tidak untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa di balik kemajuan ada sejarah panjang yang membentuk jati diri. Bahwa di balik terang selalu ada bayangan yang mengajarkan manusia untuk tidak lupa diri. Jombang pun berdiri sebagai kota yang berdamai dengan masa lalunya, menghormati misterinya, dan melangkah mantap menuju masa depan. Hari ini, Jombang berdiri sebagai daerah yang terus bergerak maju tanpa meninggalkan akar sejarahnya. Jalan-jalan yang dahulu sunyi kini ramai oleh aktivitas masyarakat, pendidikan, dan perdagangan. Bangunan modern berdampingan dengan pesantren-pesantren tua yang telah menjadi saksi perjalanan panjang kota ini. Disinilah masa lalu dan masa kini bertemu, membentuk wajah Jombang yang unik. Julukan kota santri bukan sekadar label, melainkan hasil dari proses panjang yang ditempa oleh nilai-nilai keilmuan dan spiritual. Ribuan santri dari berbagai daerah datang untuk menimba ilmu, membawa semangat baru sekaligus menjaga denyut kehidupan kota. Tradisi keagamaan berjalan seiring dengan perkembangan zaman, menciptakan harmoni yang jarang ditemui di tempat lain. Namun, di balik geliat kemajuan, masyarakat Jombang tetap memegang prinsip kehati-hatian dan keseimbangan hidup. Nilai-nilai lama tentang adab, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap alam masih diajarkan dalam keluarga dan lingkungan sosial. Cerita-cerita leluhur tetap diceritakan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menanamkan kebijaksanaan. Jombang hari ini adalah cerminan dari makna namanya, pertemuan antara sisi spiritual dan realitas dunia. Kehidupan religius tumbuh berdampingan dengan dinamika modern, mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus menghapus jati diri. Justru dari akar sejarah itulah masyarakat menemukan arah dan pegangan. Perjalanan panjang Jombang mengajarkan satu hal penting. Sebuah daerah bukan hanya dibangun oleh bangunan dan infrastruktur, tetapi oleh nilai, keyakinan, dan kesadaran kolektif warganya. Dari tanah sunyi yang penuh ujian, Jombang telah menjelma menjadi ruang belajar tentang keseimbangan hidup. Bab ini menutup kisah asal-usul Jombang dengan sebuah refleksi, bahwa masa lalu, seberapapun kelam atau misteriusnya, selalu membawa pelajaran. Dan selama manusia mau belajar serta menjaga nilai-nilai luhur, masa depan akan tumbuh dengan cahaya yang lebih terang. Dari perjalanan panjang asal-usul Jombang, kita belajar bahwa setiap daerah memiliki jiwa, sejarah, dan nilai yang membentuk karakternya hari ini. Tanah yang dahulu sunyi, penuh ujian, dan diselimuti misteri, kini tumbuh menjadi kota yang religius, berilmu, dan berakar kuat pada tradisi. Kisah Jombang mengajarkan bahwa keseimbangan hidup adalah kunci antara iman dan dunia, antara masa lalu dan masa depan. Semoga cerita ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat kita terhadap sejarah dan warisan leluhur Nusantara. Karena dengan memahami asal-usul, kita belajar menghargai perjalanan, menjaga nilai, dan melangkah dengan lebih bijaksana. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang telah menyimak video ini hingga akhir.
Dukungan kalian adalah alasan kami terus menghadirkan kisah-kisah Nusantara yang syarat makna. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar cerita-cerita berharga ini tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video kisah Nusantara berikutnya. Mulan Sakia.